Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Enda Dalianur Adila NIM 160142001. Yang kedua ada Awanda Eka Aprilia dengan NIM 160142022. Yang ketiga ada Wahyu Nengprihati dengan NIM 16014200027. Dan yang terakhir ada Jaya Sultania dengan NIM 16014200045. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan bahasa AUD. Yang pertama yaitu gangguan disfasia. Di sini kami menjelaskan tentang pengertiannya, ciri-ciri, serta cara penanganannya. Nah, pengertiannya disfasia itu sendiri yaitu gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Maksud dari hal ini menurut saya yaitu merupakan gangguan spesifik pada anak yang menyebabkan anak itu memiliki keterbatasan dalam berbahasa, baik secara ekspresif maupun secara reseptif. Nah, jadi ada contohnya pula yaitu pada saat anak usia 1 tahun, ia itu belum bisa mengucapkan kata spontan yang bermakna seperti mama atau papa. Nah, untuk yang kedua yaitu ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu pada saat usia 4-6 bulan seperti tidak menirukan suara dari orang tuanya, saat usia 6 bulan belum tertawa dan berceloteh. Dan untuk selanjutnya pada usia 8-10 bulan, 8 bulan itu belum bisa mengeluarkan suara yang menarik. Dan untuk usia 10 bulan belum bereaksi ketika dipanggil namanya. Dan pada usia 9-10 bulan tidak memperlihatkan emosi seperti tertawa dan menangis. Dan terakhir pada usia 18-24 bulan, 18 bulan itu anak belum dapat mengucapkan 6-10 kata, tidak menunjukkan ke sesuatu yang menarik perhatian, dan pada usia 18-20 bulan tidak dapat menatap mata orang lain dengan baik. Nah, untuk cara penanganannya yaitu yang pertama, gangguan utamanya dulu diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan terapi pada anak disfasia tersebut. Dan yang kedua yaitu pergi ke dokter anak. Dokter anak akan memberikan obat untuk membantu memperbaiki sel-sel yang rusak di pusat bicaranya. Dan yang ketiga yaitu ada terapi wicara dengan dilakukannya latihan otot bicara seperti latihan meniup, menyedot, menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir itu ada anak diminta untuk menirukan bunyi kata, setelah itu baru kalimatnya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu gangguan disintegratif pada anak-anak. Yang kedua yaitu gangguan disintegratif pada anak-anak. Apa sih gangguan disintegratif pada anak-anak? Jadi gangguan disintegratif pada anak-anak adalah gangguan pada usia 1-2 tahun. Anak tumbuh dan berkembang dengan normal, kemudian kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya dengan baik. Contohnya yaitu anak berkembang normal pada usia 2 tahun pertama seperti kemampuan berkomunikasi, sosial, bermain, dan perilaku. Apa saja sih ciri-ciri dari gangguan disintegratif? Yaitu yang pertama, usia 3 atau 4 tahun anak mempelajari keterampilan wicara, buang air dengan benar, memperlihatkan perilaku sosial yang sesuai. Ciri yang kedua yaitu beberapa minggu atau bulan anak cepat marah dan murung, menjalani kemunduran yang nyata. Yang ketiga yaitu kehilangan kemampuan berbahasa yang diperoleh dulunya
gerakan keterampilan sosial, tidak lagi mempunyai kontrol pada kandung kemih atau usus besarnya. Yang keempat yaitu anak memiliki kesukaran dengan interaksi sosial dan mulai melakukan kelakuan berulang kali yang terjadi pada anak dengan penyakit autisme. Cara penanganannya adalah anak dengan gangguan disintegrasi dapat diterapi dengan terapi perilaku. Terapi ini bisa dilakukan oleh psikolog, terapis bicara, terapis fisik, dan terapis okupasi maupun orang tua. Contoh penanganannya yaitu yang ke-1, cari tahu hal yang paling disukai anak, contohnya film, kartun, Teletubbies. Yang kedua yaitu anak akan melakukan komunikasi walaupun dengan gerakan sekaligus. Yang ketiga, setelah itu arahkan anak untuk mengambil kaset Teletubbies sendiri di tempat penyimpanannya. Yang keempat, pastikan pada setiap trial yang diciptakan anak bekerja dengan beri dengan including eye contact, bahasa tubuh. Evaluasi kemampuan dan lakukan secara konsisten. Contoh gangguan yang ketiga yaitu sindrom Asperger. Apa sih sindrom Asperger? Ya, jadi sindrom Asperger adalah gejala khas yang timbul gangguan interaksi sosial ditambah gejala keterbatasan dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Anak dengan gangguan ini mempunyai gangguan kualitatif dalam interaksi sosial, ditandai dengan gangguan penggunaan beberapa komunikasi nonverbal atau mata, pandangan, ekspresi wajah, sikap, dan badan. Tidak bisa bermain dengan anak sebaya, kurang menguasai hubungan sosial dan emosional. Selanjutnya yaitu gejala sindrom Asperger. Yang pertama, sulit berinteraksi. Anak yang mengalami sindrom Asperger sendiri itu cenderung mengalami kecanggungan dalam berinteraksi sosial, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya. Jangankan berkomunikasi, bertatap mata saja anak masih mengalami kesulitan dalam melakukannya. Yang kedua yaitu tidak ekspresif. Anak yang mengalami sindrom Asperger cenderung tidak pernah mengungkapkan ekspresi yang berkaitan dengan perasaan, seperti ketika ia sedih, ketika ia senang. Ketika ia sedih dia tidak menangis, ketika ia senang dia tidak tertawa. Selanjutnya yaitu kurang peka. Nah, ketika anak ini melakukan sebuah interaksi sosial, anak cenderung akan menceritakan pengalamannya sendiri tanpa ingin tahu apa yang dialami orang lain. Selanjutnya yaitu obsesif, repetitif, dan kurang menyukai perubahan. Anak yang mengalami sindrom Asperger sendiri itu memiliki rutin melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan tidak menerima perubahan pada sekitar. Ialah ciri dari sindrom Asperger itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu gangguan motorik. Anak yang mengalami sindrom Asperger sendiri itu mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya jika dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, oleh karena itu mereka sering tanpa kesulitan saat melakukan kegiatan-kegiatan biasa yang dilakukan anak sesuai umurnya atau segaya, seperti menangkap bola, mengendarai sepeda, dan memanjat pohon. Nah, yang selanjutnya yaitu gangguan fisik atau koordinasi. Anak mengalami gangguan keterampilan motorik yang terjadi karena adanya keterlambatan dalam perkembangan gerak dan koordinasi pada anak. Nah, hal ini dapat mengakibatkan anak tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan ataupun tugas sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu disartria. Nah, apa sih disartria itu? Disartria sendiri itu merupakan kelainan pada sistem saraf yang mempengaruhi otak yang berfungsi untuk berbicara. Nah, kerusakan otak ini mengakibatkan lemahnya otot pada wajah, bibir,
lidah, tenggorokan, dada, dan dada. Hal ini secara otomatis. Nah, beberapa kondisi medis yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan adanya gangguan disartria ini antaranya yaitu adanya tumor otak, adanya cedera kepala, adanya infeksi otak ataupun kelumpuhan otak. Namun, dengan kondisi tersebut tidak mempengaruhi tingkat pemahaman ataupun kecerdasan anak itu sendiri. Gejala dari disartria sendiri itu, anak memiliki suara serak ketika berbicara dengan nada monoton, irama berbicara yang tidak biasa seperti anak yang lain lakukan, berbicara terlalu cepat ataupun berbicara dengan lambat. Untuk volumenya sendiri, anak tidak mampu dengan volume keras ketika berbicara atau malahan berbicara dengan volume yang terlalu pelan. Anak yang mengalami disartria sendiri itu berbicaranya itu cadel. Terus selanjutnya kesulitan menggerakkan lidah ataupun otot-otot wajah. Juga mengalami kesulitan untuk menelan yang bisa mengakibatkan air liur keluar secara tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu apraksia. Apa sih apraksia itu sendiri? Nah, apraksia itu sendiri memiliki kemiripan dengan gangguan disartria. Anak mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan otot-otot yang digunakan untuk berbicara seperti bibir, lidah, dan rahang. Sebenarnya si kecil itu sudah mengetahui atau sudah paham apa yang hendak ia katakan, tapi kesulitan untuk berbicara. Nah, apraksia sendiri itu bisa terjadi disebabkan oleh genetik atau metabolisme. Juga bisa terjadi karena ketika ibu hamil itu mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obat terlarang. Nah, gangguan bicara seperti ini biasanya baru bisa terdeteksi pada anak di bawah usia 3 tahun, yaitu usia antara 18 sampai 24 bulan. Nah, bagaimana sih penanganan dari gangguan ini? Nah, hal itu bisa diterapkan dengan melakukan terapi terbaik untuk mengatasi gangguan berbicara ini, dan dengan terapi bicara yang dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali seminggu untuk meningkatkan kemampuan bicara si kecil. Nah, apa saja gejala-gejala apraksia? Nah, gejala-gejala dari apraksia sendiri itu anak cenderung kurang mengoceh ketika ia bayi, sulit mengunyah, menghisap ataupun meniup, lebih sering menggunakan gerak tubuh dibandingkan dengan berbicara untuk berkomunikasi. Nah, anak juga cenderung sulit untuk mengungkapkan atau melafalkan huruf konsonan dan sering berbicara dengan singkat dan diulang-ulang untuk kata-katanya. Yang keenam ada stuttering atau gagap. Gangguan bicara jenis ini akan mempengaruhi aliran bicara si anak. Pengidap biasanya akan mengalami blok. Blok itu sendiri yaitu berhenti untuk waktu yang lama atau dapat membuat suara saat bicara. Prolongation yaitu anak merenggangkan suara atau kata-kata dengan durasi yang lama. Serta repetition yaitu anak tanpa sengaja mengulangi suara vokal atau kata-kata. Nah, gejala stuttering atau gagap yang dialami si anak biasanya anak akan mengalami ketegangan di wajah dan bahu, tremor pada bibir, mengepalkan tangan, berkedip dengan cepat, hingga menggerakkan kepala dengan mendadak yang terjadi secara bersamaan. Gejala stuttering atau gagap ini bisa bervariasi tergantung dalam situasi. Namun kegembiraan, stres atau frustasi bisa membuat gejala ini tuh menjadi lebih parah. Stuttering atau gagap itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik.
atau faktor keturunan. Yang ketujuh, ada gangguan suara bicara. Ketika si anak sedang belajar bicara, normalnya anak akan mengucapkan beberapa kata salah. Semisal R menjadi L, T menjadi D. Itu hal wajar karena mereka sedang belajar. Namun, pada saat anak menginjak usia 4 tahun, anak akan dapat mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Nah, beda lagi jika anak terkena gangguan suara bicara. Mereka tidak akan bisa melakukan hal demikian sampai anak menginjak usia 4 tahun. Nah, anak yang mengalami gangguan suara bicara mungkin dia merujuk pada gangguan artikulasi dan gangguan fonologis. Si anak ini biasanya dia akan mengganti suatu suara dengan suara yang lain atau bahkan menambahkan suara itu. Misalkan susu menjadi cucu, apa lagi ya? Pulang jadi puyang. Nah, itu biasanya terjadi kepada anak yang mengalami gangguan suara bicara. Nah, jika gangguan suara bicara ini terus dilakukan terus-menerus sampai anak bertambah usianya, maka para orang tua haruslah waspada. Bisa jadi ini tanda-tanda gangguan suara bicara yang lebih merujuk ke yang lain. Biasanya gangguan suara bicara ini bisa ditangani dengan terapi wicara. Nah, terapi wicara itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa anak. Yang terakhir, tanda-tanda anak harus terapi wicara. Yang pertama itu, anak tidak lancar dalam berbicara. Yang kedua, resonansi suara si anak tak jelas. Yang ketiga, anak terkena gangguan ekspresif dan gangguan artikulasi. Yang selanjutnya, si anak akan sulit berkomunikasi akibat gangguan memori dan persepsi. Selanjutnya, anak akan sulit memahami bahasa. Terakhir, anak yang mengalami disfagia. Terapi yang bisa dilakukan orang tua untuk anak. Nah, biasanya yang pertama itu bermain ucap kata. Orang tua harus sering-sering berkomunikasi dengan anak dengan bermain ucap kata atau yang lainnya. Nah, yang kedua, mendengarkan musik. Jenis musik yang bisa didengarkan untuk anak biasanya jenis musik jazz dan klasik. Itu dianjurkan untuk anak-anak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.